Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat jihad, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya. Insya Allah di pagi hari ini ya seperti biasa agenda ngaji Ahad ya Buya Taman Indonesia akan dibersamai oleh Ustadz Zul yang membahas terkait dengan bagaimana kita bisa menatap masa depan dengan optimis ya. Untuk itu mari kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya tidak berlama-lama lagi ya kepada Ustaz Zul dipersilakan Ustaz. Baik, Kang Budi, izin bisa share screen terlebih dahulu. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Kang Budi, serta segenap manajemen Las Abul Yatama Indonesia yang pagi hari ini juga ikut hadir. Ada saya lihat di sini Kang Seno, ada juga Bang Reno, Alhamdulillah, dan juga pimpinan Las Abul Yatama lainnya yang insya Allah juga ikut hadir di pagi hari ini. Serta yang berbahagia tentunya ayah bunda, abang kakak, keluarga besar, sahabat-sahabat ngaji Ahad atau keluarga majelis jihad yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin menyapa kembali Bapak Ibu, ayah bunda semua di pagi hari ini, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan insya Allah semuanya dalam keadaan semakin baik, semakin sehat, dan insya Allah semakin bahagia. Amin ya robbal alamin. Dan Alhamdulillah bersyukur kita terakhir kajian ngaji Ahad kita di akhir tahun kemarin bersama Al-Fakir, dan insya Allah di awal tahun ini juga bersama Al-Fakir. Ini kemarin saya sempat mengajukan sama Kang Budi dan pengurus LAS, boleh nggak kita akhir tahun dan awal tahun? Bahkan kita sudah meniatkan ada sebuah webinar amal, qadarullah ternyata belum bisa dilaksanakan karena satu dan lain hal. Namun insya Allah Allah izinkan pertemuan pagi hari ini menjadi di antara pertemuan yang lebih baik, yang lebih Allah rahmatin, Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu, ada satu nasihat yang selalu bahasanya menjadi di antara hal yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini adalah nasihat dari para ulama. Ungkapan dari para generasi salafun saleh yang lebih dulu dan kemudian memberikan pengajarannya kepada kita. Di antaranya apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat maka dia telah membuka pintu hilangnya nikmat itu. Hari ini kita dikaruniakan nikmat bisa hadir di majelis ngaji Ahad dalam keadaan secara online. Dan Alhamdulillah, insya Allah sehat semua ya. Dan kalau sehat semua ini senang kita bisa bertatap muka, saling sapa dan menyapa begitu ya. Karena ketika kita masih bisa melihat itu kan Masya Allah. Kita bisa melihat ini Kang Seno dari tadi duduknya nggak berubah-berubah. Ya Bunda Nenden ini ya senyumnya Masya Allah tidak hilang. Ada Bunda Siti ya Alhamdulillah di Bangka Tengah yang lagi sambil lari pagi ya Barakallah. Dan juga ayah bunda yang lain. Karena
ketika kita masih dikasih nikmat penglihatan itu mahal nggak Bapak Ibu? Makanya kalau tidak ada kendala, yuk kita open Zoom. Alhamdulillah Pak Nonot, Alhamdulillah sudah open Zoom dari tadi ya. Open kamera maksudnya. Ya open kamera. Yang sedang ada uzur nggak apa-apa. Alhamdulillah Pak Nonot yang sudah memberikan responnya. Ya luar biasa semangat. Karena jangan sampai nunggu hilang, baru kemudian kita ya coba saya bisa lagi punya nikmat itu. Contoh masa muda. Masa muda, kalau kita muda tuh apa-apa rasanya gampang. Begadang ya terus jalan aja, makan sembarangan, nggak peduli sama upaya menjaga kesehatan fisik gitu ya. Tapi lepas 40 mulai declining ya, apa namanya, secara fisik kita memang mengalami kondisi-kondisi yang sudah berubah metabolismenya, kemudian daya tahan atau endurance dan lain sebagainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ketika kita menggunakan masa muda dengan ketaatan, dikaruniakan hidup dalam keimanan, dan masih bisa bernafas di dalam kesalehan, insya Allah inilah yang akan membawa kita kepada keberuntungan. Karena sebaliknya, waman syakaroha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapa yang bersyukur atas nikmat, maka dia telah mengikatnya agar tetap terjaga. Jadi kalau dia bersyukur, menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah, maka itu akan menjaganya. Nikmat itu on the right track, on the right path. Ya karena kullu ni'matin la yuqarribu minallahi azza wajal fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu hanya akan jadi musibah. Termasuk nikmat kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bernafas hari ini, berada dalam lintasan waktu periodikal samsiah yang baru. Kita menyebutnya dengan istilah tahun baru, ya. Jadi ketika di tahun baru pergantian tahun, tidak sedikit di antara kita yang menggunakannya dengan bermaksiat, hura-hura, sia-sia. Tapi bagi kita sebagai bagian dari ulil albab adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu di antara representasi daripada ulil albab gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu bagi kita sebetulnya pergantian tahun, tahun lama, tahun baru tidak ada bedanya dengan waktu yang lain. Namun kita ingin mengambil hikmah di balik semua itu. Kenapa? Karena ada satu nasihat menarik dari Abdullah ibnu Mas'ud, di mana beliau mengatakan, "Manadim tu'al naqasa fihi ajali walam yazid fi." Tidak ada yang pernah aku sesali selain keadaan ketika matahari itu tenggelam, ajalku berkurang, dalam hal ini usianya bertambah, tapi amalanku nggak nambah. Ini penyesalannya sahabat tuh gitu. Jadi kalau kita nambah umur tapi nggak nambah amal, sudah sepatutnya kita berbela sungkawa dengan keadaan itu. Karena ya ini kita termasuk orang-orang yang rugi. Tapi kalau kita cuek aja, kita acuh saja, nggak peduli ya mau nambah umur, nggak masalah amal, mau urusan ntar aja lah Ustaz. Ini yang akhirnya membuat kita itu jadi orang-orang yang ghaflah, jadi orang-orang yang lalai. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa sebaik-baik di antara kalian khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang usianya dan dia bagus dalam kebaikan amalnya, amal solehnya. Sebaliknya manusia terburuk itu adalah man tala umruhu wa sayyi'a amalu. Orang yang panjang umurnya tapi ya banyak amal kejelekannya. Maka kita bagaimana kemudian dikaruniakan tahun yang baru dan kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat itu serta menatapnya ke depan dengan tatapan keimanan yang penuh optimisme. Makanya tema kita adalah menatap masa depan dengan optimisme karena banyak orang satu ya takut dengan masa depan sehingga akhirnya bisa mempengaruhi kecemasan, anxiety, stressful gitu ya, penderitaan, misery, suffering, dan ya ini orang-orang yang dia takut masa depan akhirnya
tidak berbuat apa-apa atau bahkan bahasanya sudah inferior, sudah a priori, ya sebelum waktu itu sendiri terwujud. Yang kedua adalah yang bukan hanya dia takut dengan masa depan, tapi dia acuh mau nambah umur kek, mau masa depan kek, mau masa kini kek, mau masa lalu kek, nggak urus. Orang yang kayak begini ini orang-orang yang bahasanya tadi disebut sebagai orang-orang yang lalai. Orang-orang yang nggak nyesel kalau nambah umur tuh nggak nambah amal gitu. Nambah tahun tapi bukan nambah soleh. Yang nambah salah kan gitu. Walaupun merasa salah itu soleh, tapi kalau kita merasa soleh bisa jadi salah kan. Nah, jadi yang ketiga, ya harapannya kita orang yang ya siap dan optimis di dalam menatap masa depan. Kenapa ini perlu kita hadirkan? Karena inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhir. Ini kan kita belum sampai di hari esok, belum sampai di hari akhirat. Jadi ayat ini mengajarkan seorang muslim itu, seorang mukmin itu visioner. Kalau saja seorang Stephen Covey dalam buku Seven Habits mengatakan di antara salah satu habits manusia yang efektif dalam kehidupannya itu adalah start with the end of your mind. Mulailah dengan sesuatu yang paling akhir dipikirkan. Jadi kalau kita akhir itu, kalau mereka yang nggak mempercayai kehidupan akhirat, ya maka pada saat meninggal dunia nanti bagaimana kata orang terhadap atau pandangan manusia lain terhadap diri kita ketika kita sudah wafat. Kalau kita berharap diobrolkan atau disampaikan perkara-perkara kebaikan, maka lakukan kebaikan itu dari sekarang. Tapi kalau kita ya mungkin merasa nggak banyak kebaikan, lebih banyak lalainya, maka bukan nggak mungkin itu akan terwujud. Yaitu apa? Ya ketika orang membicarakan kejelekan-kejelekan kita. Makanya bagi kita nggak berhenti sebetulnya tentang akhir kehidupan di dunia. Tapi bagaimana kehidupan kita di akhirat. Kita cuma ada dua pilihannya. Kalau nggak masuk surga ya neraka kan gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita pengen masuk surga, apa yang sudah kita siapkan? Maka salah satunya kalau kita ada dimudahkan majelis ilmu, ini salah satu kebaikan Allah yang masih diberikan kepada kita untuk menjadi min ahlil jannah kelak. Karena Nabi SAW menyebutkan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalannya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kepada kita, lau alimta kaifa yudabbirullahu umuraka ladaba qalbuka min mahabbatihi wa ridhaka anhu. Seandainya kalian tahu bagaimana Allah itu menata urusan hidup kalian, niscaya hati kalian itu akan luluh karena cinta kepada Allah. Dan engkau akan ridho sepenuhnya pada setiap ketentuannya. Karena tidak ada sebaik-baik penjaga dan pengatur urusan dalam hidup kita melebihi Allah. Jangan kita cuma bilang, ya hanya donatur yang bisa ngatur. Enggak gitu. Allah itu bukan donatur. Allah itu Rabb, ya, yang maha pemberi. Jadi di antaranya bukan hanya diberikan nikmat, tapi diurusin. Diurusin hidup kita, Bapak. Dan kalau kita yakini bahwa segala sesuatu itu Allah urusi, maka semua kan terjadi atas izin Allah. Nggak ada yang kebetulan. Sehingga para ulama tuh bahkan ketika melihat jatuhnya sehelai daun dari pohon, maka mereka meneteskan air mata. Kenapa? Karena daun itu jatuh pun dari pohonnya. Bukan karena ketiup angin semata-mata atau karena sudah layu, tapi Allah mengizinkan. Lalu bagaimana dengan kita? Termasuk hari ini Allah masih pilih kita untuk istiqomah di majelis Ahad, yang ngaji Ahad. Karena ini diantara cintanya Allah.
Karena kalau salah satu tanda cintanya Allah akan Allah mudahkan bagi hambanya itu melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ya, pesan. Tadi Kang Budi sudah reminder bahwa saudara kita di Sumatera ini ya belum recovery sepenuhnya. Perjalanan masih panjang. Tapi kalau kita kemudian membiarkan energi ini terhempas di tengah jalan, sorry, terhempas di tengah jalan, maka bersiaplah akan masuk penumpang-penumpang gelap yang berniat untuk satu memurtadkan saudara-saudara kita. Karena dalam banyak kejadian daerah-daerah yang tertimpa bencana, memang umat Islam ngejos di awal, tapi masuk pertengahan, akhir, energinya itu sangat terbatas. Berbanding dengan kalau kita katakan dari orang-orang yang di luar kita, mereka menunggu. Menunggu kapan kita lengah, kapan kita lemah, dan kemudian mereka akan masuk. Makanya kemarin kami ada di sebuah kementerian, itu kemudian pengurus masjidnya mengatakan, Ustaz, kami menerima bahasanya dari masyarakat yang ingin memberikan bantuan kepada saudara kita yang tertimpa bencana alam di Sumatera. Hanya saja nggak usah pakai bendera. Jadi itu memang ya karena amanah dari negara gitu kan. Nah, pada Allah, kemudian kalau kita tuh biasanya sudah ada yang percaya, ada yang belum terlalu percaya. Tapi ada mereka saudara-saudara kita di luar Islam yang kalau ngasih bantuan tuh jelas. Misalnya satu truk ini dikirim ke rumah ibadah mana sama tokoh agama mereka yang mana. Sampai sebegitu detailnya. Kan kalau kita kan sudah kebanyakan kita sudah mendistribusikan selesai. Tapi di tengah jalan ya dicaplok ya oleh para siluman kan gitu. Nah, makanya alhamdulillah Las Abul Yatama Indonesia memastikan dengan izin Allah apa yang ayah bunda abang kakak hadirkan untuk saudara kita di Sumatera itu sampai di sasaran. Ya, maka tadi reporting ketika kita diberikan amanah beberapa desa binaan, mulai dengan recovery air bersih, kemudian makanan segala macam logistik. Ini masih dibutuhkan gitu ya. Dan ini belum selesai. Maka oleh karenanya kita nggak bisa sendirian. Karena inilah salah satu episode cintanya Allah. Allah hadirkan kepedulian kita terhadap sesama dan mudah-mudahan Allahnya kelak akan memudahkan perjalanan kita. Karena Nabi SAW mengatakan, Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi aunil akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong hamba Allah yang lain. Dan kalau kita bisa melakukan itu bukan sekali lagi karena hebatnya kita, tapi semata karena rahmat Allah. Karena yang kita cari bukan tentang pandangan makhluk, ya kemudian segelintir dari atribut dunia, harta, benda, pangkat, jabatan, tapi adalah daripada ya rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah jugalah seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah, wa la yujiruhu minan nar, wa la ana illa birahmati min Allah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya daripada neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi kita hari termasuk ngaji pun mengharapkan rahmat Allah. Melakukan kebaikan, menolong saudara kita yang tertimpa bencana, baik di dalam negeri ataupun luar negeri, semata karena pengen cari rahmat Allah. Karena apa? Inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, jika demikian, maka sudah sepatutnya kita hidup ini ojo pesimis, tapi mampu menghadapinya dengan optimis. Kenapa? Karena optimis is a choice. Bahwa kita menjadi optimis. Optimis is a choice. Ya menjadi orang yang optimis itu adalah pilihan. Ya karena tadi apa dia takut, apa dia nggak peduli, atau dia memang siap untuk menghadapi. Cuman optimis yang seperti apa Bapak Ibu? Karena bukan tidak mungkin kalau kita maknai. Optimis itu adalah bagian daripada keimanan.
Jadi kalau dalam bahasa kita, seorang yang optimis itu adalah wujud wujud husnuzon kepada Allah. Ana inda abdi zannibi. Aku sesuai dari prasangka dari para hamba. Dan ini menggambarkan juga bahwasanya apa? Seyogyanya orang-orang beriman jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan penggeraknya adalah ikhtiar iman maksimal. Kenapa ini perlu dihadirkan sahabat-sahabat semua? Karena A'agim pernah mengatakan, lihatlah apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Dimulai dari ketika berada dalam rahim ibu kita sampai detik hari ini. Apakah ada yang kurang pemberian dari Allah? Saat kita berada di alam rahim, di janin ibu kita, apakah kita nggak dikasih makanannya, asupannya oleh Allah? Apa yang kurang? Sampai hari ini. Apa kita nggak sadar? Allah itu mencukupkan. Makanya bagi kita itu meyakini bahwa Allah memberikan bahkan melebihi apa yang kita mintakan. Selama itu memang kita butuhkan. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah memberikan apa yang kalian minta kepadanya. Maka apa yang kurang, kalaupun ada yang kurang, mungkin bisa saja kita yang ngerasa kurang, kurang bersyukur, kurang ada, kurang kurang ajar. Dikasih sama Allah banyak, tapi kita masih keluh. Kalau beramal kurang ikhlas, kalau diuji kurang sabar. Artinya kita nggak ridho atas ketetapan Allah. Itulah yang akhirnya menjadikan dia nggak optimis dalam hidup. Dan untuk itu kita belajar ada satu teori menarik yaitu Stockdale Paradox. Jadi ini seorang admiral, ya istilahnya kalau kita jenderal angkatan laut, ya namanya James Bond Stockdale. Jadi James Bond aslinya ya ini, gitu ya. Namanya sama James Bond 007. Kalau kita James Bond, jaga masjid, jaga kebun. Nah ini James Bond Stockdale, di mana dia ini termasuk yang ditangkap oleh pemerintah Vietnam, oleh pejuang Vietnam. Dimasukkan dalam penjara, kemudian dia nggak jelas kapan bisa keluar dari penjara. Itu kan sebuah kondisi yang sulit untuk dibayangkan, sehingga tidak sedikit di antara mereka itu ada yang ya beranggapan kalau nanti hari raya mereka datang tanggal 25 Desember itu maka mereka dibebaskan, tapi ternyata enggak. Nah, sementara akhirnya banyak juga yang nggak bertahan karena kondisi dicekam ketika ketidakjelasan, belum lagi siksaan-siksaan fisik. Nah, tapi James Stockdale mengatakan, you must never confuse faith that you will prevail in the end. Anda seharusnya tidak pernah merasa khawatir, ya, menjadi lemah keimanannya, keyakinannya, yang itu akan dihadirkan pada akhir perjalanan. Di mana which you can never afford to lose, di mana kita nggak bisa kalah. With the discipline to confront the most brutal facts of your current reality, whatever they might be. Dengan disiplin untuk menghadapi fakta brutal yang ada di depan. Baik pada saat ini maupun ya terserah mau seperti apa. Dan ini ternyata yang menyelamatkan. Maka kenapa diistilahkan ada paradoks? Karena inti dari paradoks ini ada ketidakseimbangan atau ada keseimbangan antara dua sikap yang tampak berlawanan. Satu sisi optimis bahwa satu hari nanti situasi berat akan berakhir dan pengalaman saat ini bakal jadi kisah yang indah. Sementara di sisi yang lain, dia menerima dan menghadapi realitas brutal yang ada hari ini dengan berani dan benar. Lakukan yang terbaik. Itu bisa dilakukan saat ini juga, nggak harus nunggu besok. Jangan terobsesi nunggu nanti lah Ustadz, kalau sudah badai berlalu baru saya mau ya jadi orang yang benar. Enggak gitu. Tadi kami ada suku itu diskusi, ada beberapa yang mengatakan pimpinan lembaga inilah, pimpinan lembaga itulah.
main sepedaan, qadarullah wafat gitu kan. Jadi ya kita harus nih, nggak ada yang bisa menjamin umur kita sampai di mana. Lakukan yang terbaik. Bahkan Nabi mengatakan, sekiranya esok hari adalah kiamat sementara di tanganmu masih ada benih tanaman, maka tanamlah. Maksudnya apa? Tetaplah berbuat baik walaupun kita sendiri gak menuai kebaikan itu saat ini. Maka ini yang mengantarkan dia menjadi orang-orang yang optimis. Bukan optimis yang salah kaprah, tapi optimis yang dia memenuhi dua aksioma. Yang pertama adalah confidence, yang kedua adalah hope. Karena confidence dikali hope, bukan tambah ini ya. Ini adalah yang akan menghasilkan optimisme. Confidence itu percaya diri dengan kapasitas yang Allah berikan untuk kita, kemampuan yang terus kita asah, expertise dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hanya ngandelin kepercayaan diri, ketika gagal, sakitnya luar biasa. Maka harus melibatkan Allah. Percaya diri boleh, tapi juga jangan sampai terbiaskan atau terlewati untuk percaya Allah. Ya, sementara percaya diri itu confidence, percaya Allah itu adalah harapan. Maka jangan pernah kita berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'azzim ahadakumur raghbah fa innallaha yata'adhu syai'an 'azim. Dan tetaplah luaskan ataupun tinggikan dari raghbah, obsesi kalian. Maka sesungguhnya tidak ada yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan optimisme itu bukan toxic positivity, ya, Bapak Ibu. Apa itu toxic positivity? Toxic positivity adalah keyakinan, nggak peduli seberapa pun sulitnya satu situasi. Seseorang itu harus pertahankan pola pikir positif. Atau dengan kita, istilah yang lebih sering kita dengar adalah positive thinking. Tapi positive thinkingnya itu dibawa sampai level ekstrim, sehingga tidak memperdulikan atau menafikan emosi manusia yang hari ini nggak sepenuhnya positif. Karena bahayanya positive thinking, kalau dia cuma positive thinking berhenti tok, maka itu yang kemudian mengakibatkan tumpukan-tumpukan masalah emosi yang belum selesai, dan itu bisa berpeluang mencelakakan di ke depan. Dan oleh karena itu upaya menjaganya dimulai dari menjaga lisan kita. Salamatal insan fi hifzil lisan. Sebaik-baiknya manusia, selamatnya manusia itu karena ya dia bisa menjaga lisan. Bahkan sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan al-kalamu kaddawa. In aqlalta minhu nafa'a wa in aktsarta minhu qatala. Ucapan itu kayak obat. Dia akan manfaat kalau sesuai takaran ataupun dosisnya. Tapi sebaliknya dia juga bisa membunuh kalau overdosis. Maka oleh karena itu, bagaimana agar kita tidak terjebak kepada toxic positivity? Kelola dengan cara apa? Ya, it's okay not to be okay. Gak apa-apa kalau kita itu sudah nggak baik-baik saja. Dan yang kedua adalah kelola negativity. Maksudnya kita meyakini ada yang sedang tidak baik-baik saja, tapi jangan menyangkalnya. Gimana caranya agar kita kemudian it's okay not to be okay, mengelola negativity dengan energi zikir. Karena zikir itu surat Ar-Ra'd ayat 28. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Jadi bahasanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dia ingat Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dia bertambah imannya ketika mendengarkan ataupun membaca ayat Allah. Dan hanya kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Itu di dalam Al-Anfal ayat 2. Ar-Ra'd 28, alladzi amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah ini. Orang-orang yang beriman, mereka menjadi tenang, tentram hatinya dengan mengingat Allah. Kalau hanya dengan mengingat Allah saja hati atau akan menjadi tenang. Zikir. Bahkan dengan zikir itu juga akan membangkitkan optimisme. Dan Nabi ngajari di antara doa dan zikir yang kita baca pagi hari itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini bagian optimisme. Dikaruniakan ilmu yang bermanfaat,
ya kan? Rezeki yang baik dan kemudian amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, nggak ada itu yang namanya bahasanya penyakit menular terus-terusan. Ya nggak ada itu yang namanya episode kesialan dalam hidup. Wa yu'jibunil fa'lu. Dan al-fa'lu itu membuatku takjub, kagum. Sahabat nanya, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab kalimatul thayyibah. Dan inilah yang menjadi pintu bagaimana refleksi optimisme itu hadir dalam diri kita. Karena belajar dari ilmu teori respon, ya, bahwa situasi apapun itu awalnya bernilai netral. Sampai kemudian diberikan respon, baik positif atau negatif, maka itulah yang membuahkan hasil. Contoh, saudara kita yang tertimpa bencana. Rasanya respon kita, kalau yang positif, merasakan penderitaan mereka, kemudian tergerak untuk mendoakan mereka, bahkan membantu mereka sekemampuan yang bisa kita lakukan. Maka hasilnya insya Allah akan positif. Tapi kalau dia situasinya begitu, tapi dia nggak peduli, acuh saja. Banyak juga yang sudah bantuin di sana. Kita masih banyak di situ yang belum nggak dibantuin. Itu jangan berpikir picik. Akhirnya ya dia juga nggak dapat apa-apa, di sana juga nggak dapat. Hasilnya juga negatif. Jadi respon itu mempengaruhi hasil. Karena situasi dan hasil ini adalah yang berada di luar respon. Sementara yang berada di dalam respon adalah, mohon maaf, situasi dan hasil itu adalah ya istilahnya yang berada di luar kendali kita. Sementara respon itu adalah yang berada di dalam kendali kita. Respon apa? Respon pikiran. Itu akan mempengaruhi perasaan. Dan dari perasaan itu akan hadir ucapan atau tindak. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Bagaimana kita belajar dari para nabi dan rasul merespon sebuah situasi yang bahasanya itu sudah terjepit, terpojok, bahasa sudah hampir nggak mungkin bisa kemana-mana. Ternyata dengan respon ucapan dan tindakan mereka itu menjadi sebuah kondisi yang mengundang keajaiban pertolongan Allah di dalam kehidupannya dan menyelamatkan dari apa yang menjadi para bahaya pada saat itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari para nabi dan para rasul bagaimana agar kita itu kemudian bisa menjadi orang-orang yang optimis di dalam menatap masa depan. Ya. Apa saja pembelajaran itu? Yuk kita mulai. Yang pertama adalah dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu? Bahasanya singkatnya dalam sebuah kisah. Nabi Musa alaihissalam itu sudah membawa Bani Israel untuk keluar dari perbudakan Firaun. Tapi mereka terjebak di antara Laut Merah dan di antara kejaran Firaun. Namun ketika di antara Bani Israel ngeluh pada Nabi Musa, maka Nabi Musa di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 60 sampai 62 itu di ayat 62-nya mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka dia Musa menjawab sekali-kali tidak akan kesusul. Sekarang coba bayangkan Bapak Ibu secara kehadiran. Bapak Ibu di depan ada Laut Merah, tujuan yang dituju ada di seberang laut, ya. Kemudian di belakang itu sedang dikejar oleh tentara Firaun. Kalau kita pakai bahasa logika saja udah nggak mungkin lah Ustaz. Mati lah kan gitu. Tapi ternyata enggak kalau di versinya Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena ketika itu Nabi Musa mengatakan qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, mereka tidak akan bisa nyusul kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah itu bersamaku dan Allah pasti memberikan petunjuk kepada aku. Apa hikmahnya? Bahwa dalam optimisme ini perlu kita hadirkan yakini kebersamaannya, maka akan ditunjuk jalannya Allah. Yakini kebersamaannya akan ditunjukkan jalannya. Karena sebagaimana Nabi Musa itu kalla, itu
yakin level apa namanya level tinggi itu, ya. Oh, udah jelas dikejar musuh di depan laut, tapi kemudian yakin nggak bakal mereka nyusul kita. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Ya, jadi sungguh Tuhanku bersama. Nah, jadi kalau yakin bahwa Allah bersama kita, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Saya din, karena kalau ini sudah dilakukan yakin, ma'iyatullah, maka saya din, Allah akan memberikan petunjuk. Dan ini bukan hanya terjadi pada Bani Israel, tapi ini juga terjadi pada kita, Bapak Ibu. Mungkin Laut Merah kita itu ya hutang. Laut Merah kita itu hubungan dengan pasangan yang sedang tidak baik saja. Hubungan antara orang tua anak atau anak orang tua yang sedang terganggu. Bisnis yang nggak lagi bagus, ya. Itu Laut Merahnya, ancamannya. Kalau yang nikah itu diantaranya usia. Kalau hutang ya debt kolektor, dan seterusnya. Promising land yang diharapkan. Lalu gimana masalah itu terbuka, Bapak Ibu? Nah, disinilah yakinlah kebersamaan dengan Allah, maka kelak akan ditunjukkan jalannya. Karena setelah sampai di ujung sana, ya bahasanya Nabi Musa alaihissalam tidak pesimis dengan keadaan tersebut karena yakin Allah tidak akan meninggalkan. Dan ketika dikatakan saya din, maka nggak lama Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya di atas Laut Merah, dan kemudian dengan izin Allah terbentang, laut itu terbelah, membentang jalan. Sehingga akhirnya mereka sampai di Promised Land. Tugas kita hari ini, bagaimana kita meyakini kebersamaannya akan ditunjukkan. Prakteknya gimana Ustadz? Lihat, Nabi Musa yang menyebabkan laut terbelah itu apa? Tentunya dengan izin Allah, melalui wasilah apa? Tongkat. Tongkat Musa. Nah, tongkat Musa itu apa? Kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, yang itu dengan izin Allah bisa mendatangkan keajaiban pertolongan Allah. Mungkin kita cuman ya sekedar nambahin uang parkir kepada tukang parkir, bahasanya makan dari makanan yang tersisa, udah kayak gitu. Maka enggak mungkin. Bahasanya kalau kita meyakini bahwa Allah itu bersama kita, maka nggak ada yang bisa menghalanginya. Tapi kalau kita jauh dari Allah, maka itulah pertanda musibah yang paling besar terjadi di dalam hidup. Oleh karena itulah, yakinilah kebersamaan kita dengan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya untuk kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, maka kami akan memudahkan bagi mereka. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, dalam konteks kita hari ini, ketika kita ada masalah, yakini dulu kebersamaan dengan Allah. Dan kita yakin Allahnya nggak ninggalin kita. Dalam bahasa kata-kata tuh gini, ya Allah, hamba yakin bahwa saja Engkau gak ninggalin hamba ya Allah. Saya din, maka berikanlah petunjuk kepada hamba ya Allah. Bagaimana hamba menghadapi keadaan ini dengan keridhaan terbaik. Karena yang buat seseorang itu gagal ujian adalah kata salah nulis jawaban. Bukan karena salah soalnya. Nah, jadi begitu juga kita gitu ada respon. Mungkin ngeresponnya itu kurang tepat, bahkan tidak tepat. Maka yakinlah kami yakin bersama dengan Allah. Maka Allah akan menunjukkan jalan-jalan kemudahannya. Sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israil dari kejaran Fir'aun. Nah, yang kedua kita belajar dari Nabi Yusuf. Gimana kemudian Nabi Yusuf sudah dikerjain abangnya, belakangan Bunyamin juga ditahan sama Nabi Yusuf yang sudah jadi Raja Mesir tanpa diketahui oleh abang-abangnya Yusuf.
Dan ketika mereka melaporkan kepada ayahnya, ayahnya nangis terus. Janganlah kamu nangis terus ya, gitu kan. Kalian nggak bisa merasakan kesedihan aku. Ya, cukuplah Allah yang mengetahui ini. Tapi walaupun dengan maka kemudian anak-anak Nabi Yakub ini kemudian diperintahkan oleh Nabi Yakub ini. Rasanya gini, ya bani yadhabu atahassasu, ya, fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Kayak anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan ini kata kuncinya, wala tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Maka yang kedua, kaidah kita bagaimana optimisme, yakini kebersamaan dengannya, maka Allah akan menunjukkan jalan. Yang kedua, tidak berputus asa dari rahmatnya dengan ikhtiar terbaik. Dan dengan izin Allah, akhirnya Nabi Yakub ketemu lagi dengan Nabi Yusuf, kan gitu ya. Karena begitu abang-abangnya sampai ke kerajaan, dikasih baju Yusuf sekaligus dikasih, ya istilahnya kebaikan-kebaikan dari Raja Yusuf pada saat itu. Begitu diusapkan di wajah Nabi Yakub alaihissalam, sembuh, bisa melihat kembali, gitu ya. Dan at the end, akhirnya kemudian mereka bisa berpikir. Nah, jadi ini gambaran Bapak Ibu ya, bahwasanya kita dalam hidup ini, termasuk dalam ibadah dan amal soleh kita, agar kita bisa terus menatap masa depan dengan optimis, maka dia ya dalam koridor ibadah tetap melakukan yang terbaik. Selebihnya wilayah hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berputus asa daripada rahmatnya dengan ikhtiar terbaik kita. Jadi ikhtiar terbaik nggak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri namanya confidence. Tapi kalau ikhtiar iman maksimal, bukan hanya confidence tapi juga hope, percaya Allah. Dan Allah tidaklah mungkin memberikan kita sesuatu kecuali itu yang terbaik, menunda sesuatu kecuali menjadi semakin baik, dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali menjadi lebih baik. Karena anak indah abizan ini, kami para hamba. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Kita belajar paling tidak sudah ada 2. Maka termasuk bagaimana kita melihat saudara kita yang ada di Sumatera. Ya, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Saya cuma bisa ngasih 10.000 Ustaz, saya bisa ngasih 20.000, saya bisa ngasih juta 2 juta, nggak apa-apa. Ya. Karena inilah salah satu pembuktian kepada siapa kita berpihak. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengutuk kegelapan, tapi nggak sibuk menghidupkan sulit. Mudah-mudahan disampaikan ini ada manfaatnya Bapak Ibu. Sebetulnya masih ada lagi, namun kita cukupkan 2 ini saja dulu. Yang pertama adalah yakini kebersamaan dengan Allah, apakah Allah akan menunjukkan jalannya untuk kita. Yang kedua, tidak berputus asa dari rahmat Allah, kecuali dengan terus melakukan ikhtiar terbaik. Doa kita dikabulkan atau tidak, tetap kita berdoa. Bekerja atau tidak bekerja ada pahala, tetap kita bekerja, dan seterusnya. Jadi kalau kita nggak berputus asa dari rahmat Allah, maka kunci daripada generasi sebelum kita yang akan mengatakan ya untuk menjadi hamba yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan sampai kini ada manfaatnya. 2 kaidah belajar dari para nabi dan rasul. Sebetulnya ada lagi yang lain, saya baca cepat saja. Di antaranya adalah kisah mengenai Nabi Daud alaihissalam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin. Singkatnya, menghadapi pasukan Jalut yang perkasa, maka Nabi Daud beserta Raja Talut mendapatkan. Dan jumlah bukanlah ukuran, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi. Jadi bukan berarti yang paling banyak itu kemudian sudah pasti menang suksesnya. Tapi kita yakin bahwa mudah baginya Allah. Dan yang terakhir,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kisah Rasulullah ketika kemudian kalah dalam perang Uhud, ya, maka kemudian mereka sampai di Asadul Hamra, dan mereka bertahan, tapi diojok-ojok oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Katanya mereka sudah ngumpulin pasukan, takutlah pada mereka. Tapi yang terjadi enggak. Ucapan itu malah nambah kuat iman mereka, dan mereka jawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kamu, dan dialah sebaik-baik pelindung. Maka poin yang keempat, cukuplah bergantung kepada Allah. Jumlah bukanlah ukuran silam. Dan bagaimana kita kemudian memiliki keyakinan, dan di satu sisi kita juga tidak berputus asa dari rahmat Allah. Maka inilah kiat mujarab di dalam menghadapi masa depan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan apa yang dibutuhkan. Demikian yang Ustaz Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang sampaikan ini ada manfaatnya. Dan mari yuk kita panjangkan, luaskan tangan kasih sayang dan kebaikan kita kepada sahabat-sahabat dan saudara kita yang berada di daerah tertimpa bencana, khususnya di Sumatera. Bersama dengan Las Abul Yatama. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan lagi kepada Kang Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah khairan, Ustaz Zul ya yang sudah menyampaikan materinya di pagi hari ini terkait bagaimana kita bisa menatap masa depan kita dengan optimisme ya. Tadi sudah disampaikan ada beberapa kisah ya. Ini kisah optimis dari para nabi ya. Dari Nabi Musa ya yang selalu meyakini ada dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah Nabi Yusuf ya yang kita belajar di sana tidak berputus asa dari rahmat Allah ya, hanya dengan ikhtiar yang terbaik. Kemudian juga ada kisah Nabi Daud bahwa jumlah itu bukan ukuran ya, tidak ada yang tidak mungkin ya bagi Allah gitu ya. Kemudian kisah Rasulullah, nah ini cukup bergantung kepada Allah. Betul, ya, sahabat-sahabat semuanya. Baik, sahabat semuanya, sebelum nanti mungkin ada pertanyaan ya, atau diskusi, izin ada yang ingin disampaikan ya, informasi dari Les Abul Yatam Indonesia. Ini beginilah kondisi di Tapanuli Tengah, sahabat semuanya. Warga tuh antusias sekali ketika bantuan udah masuk ke sini. Jadi apa yang kami kasih hari ini, Pak, sedikit pun itu hanya cinta kami buat masyarakat di sini. Ini tolong diterima dan jangan disuruh kita tolong ya, Pak ya. Oke, baik ya Pak. Semangat ya Pak ya, kita turunin. Jadi ini yang kita udah dari sana Pak, sampai ke sini. Doain saja sampai lebih banyak. Oke, semangat ya Pak ya. Semoga keadaan kembali pulih, semoga alam kembali damai. Berdoa selalu tabahkan hati, semoga badai cepat berlalu. Semoga keadaan kembali pulih, semoga Sahabat semua, beginilah kondisi terkini di Hajoran Tapanuli Tengah.
Ya, semuanya itu adalah salah satu penyaluran ya yang dilakukan oleh Das Abu Yatam Indonesia untuk saudara-saudara kita yang tertimpa eh, musibah bencana banjir longsor ya, khususnya itu di daerah Tapanuli Tengah gitu ya, di Desa Hajoran. Dan mereka begitu antusias untuk menerima bantuan dari kita semuanya ya. Dan insya Allah ini kita akan terus membersamai mereka ya, karena sebentar lagi juga kita akan memasuki bulan Ramadan ya, dan situasinya masih belum pulih gitu ya. Kita akan terus bantu mereka dengan program-program recovery ya. Di antaranya kita akan coba bangun family shelter ya, ataupun rumah hunian sementara ya untuk saudara-saudara kita di sana. Kemudian juga ada program pembangunan masjid ya, kemudian pembangunan sumur bor dan juga MCK ya, dan juga bantuan Al-Quran dan juga alat sholat ya, karena tidak hanya bantuan berupa pangan saja ya, ternyata mereka juga antusias ya untuk bisa menerima bantuan berupa Al-Quran dan juga alat sholat gitu. Nah, ini eh, kita juga banyak belajar dari saudara-saudara kita yang saat ini mereka masih optimis ya, tentunya masih optimis menatap masa depan ya di tahun 2026 ini ya. Dan untuk itu mari kita bersamai ya, kita bersatu untuk bangun Aceh dan juga Sumatera ya melalui bantuan kita. Silakan ayah bunda, sahabat jihad semuanya bisa menyalurkan ya kepeduliannya melalui rekening BSI ya 7871717154 ya atas nama Lasnas Abul Yatam Indonesia. Sekali lagi rekening BSI 7871717154 ya atas nama Lasnas Abul Yatam Indonesia. Nanti silakan mohon untuk konfirmasi di 0811 1119 8765 ya. 0811 1119 8765 atau bisa langsung scan QRIS ya di layar saat ini. Ya Bunda, sahabat semuanya, silakan buka mobile bankingnya, kemudian scan QRIS yang sudah muncul ya tertera di layar saat ini, gitu ya. Tentunya ayah bunda sahabat semuanya siap ya untuk membantu saudara kita, ya kita bersatu untuk bangun Aceh dan Sumatera, gitu ya. Silakan bisa menyalurkan kepeduliannya melalui rekening dan juga scan QRIS saat ini ya. Baik, itu informasi yang disampaikan ya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari ayah bunda, sahabat jihad semuanya. Silakan bisa raise hand ataupun chat ya di kolom chat. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak cukup mungkin ya. Baik, mungkin Ustaz ada Ya, closing statement. Silakan Ustaz. ya. Tahun 2026 sudah kita masuki hari ini, walaupun banyak kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kita, namun orang-orang yang beriman tidak akan putus harapan karena kita tidak diajarkan untuk memiliki pola pikir scarcity atau kelangkaan, tapi kita terus didorong untuk punya pola pikir yang abundance, berkelimpahan. Alhamdulillah hari ini juga hadir ya Ustaz Sudarmanto ikut bergabung dengan kita. Baru kelihatan. Sehat Ustaz ya? Barakallah. Nah, jadi insya Allah kita tatap 2026 ini dengan tatapan optimisme, bukan sekedar halusinasi, tapi dengan realisasi aksi-aksi terbaik di dalam hidup kita, dan kita melangitkan harapan-harapan dan doa-doa munajat kita dalam ikhtiar terbaik yang kita lakukan. Sehingga hasil apapun yang Allah berikan kepada kita pada akhirnya akan membawa kita menerima ridho dan buahnya adalah bahagia. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali kita berlapang dada.
berlapang dada bahwasanya hari ini kita sedang tidak baik-baik saja, berlapang dada bahwa hari ini masih banyak yang lebih menderita dibandingkan kita hari ini, berlapang dada kalau kita ternyata berbuat baik itu nggak ada ujungnya gitu ya, nggak ada habisnya. Berlapang dada kita disalahpahami, berlapang dada bahkan ketika kita berbuat baik justru dipandang sebagai hal yang tidak baik. Berlapang dada karena yang kita cari bukanlah perhatian makhluk, tapi perhatian Allah semata. Itulah yang akan menjadikan kita memiliki optimisme berbasiskan ketauhidan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Kang Budi, dan insya Allah optimisme kita juga saudara-saudara kita di Sumatera bisa melewati semua bencana yang telah terjadi saat ini dengan sebaik-baiknya keadaan selama kita terus saling bergandengan tangan, saling menguatkan keberjamaah. Insya Allah badai ini pasti akan berlalu. Dan inilah kesempatan kita, ladang amal kita untuk kemudian memberikan support terbaik kepada saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan pesan cinta tersebut. Semoga Allah melapangkan urusan kita karena kita dimudahkan Allah untuk melapangkan urusan saudara kita. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ayo bantu bangun Aceh dan Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Zul ya, yang sudah menyampaikan materinya di pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ya atas ilmu yang kita dapatkan dan kita mampu untuk mengamalkannya. Baik, sebelum itu mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Sudarmanto. Cakap Pak Budi. Tolongan Ustaz. Baik, terima kasih sahabat Jihad, ayah bunda semuanya yang sudah hadir ya di pagi hari ini. Semoga selalu istiqomah kita setiap hari Ahad ya, mendapatkan ilmu dari para asatiz yang nanti akan mengisi, dan semoga kita mendapatkan keberkahan ya dari setiap ilmu yang kita dapatkan. Baik, mari kita tutup kegiatan jihad di pagi hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Baik, saya Budi yang bertugas sebagai MC di pagi hari ini. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Kang Zul Asri Majid, ya, Kang Haki. Ustaz, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ustaz, kapan nih kopi darat tahun baru? Oh, Ustaz. Insya Allah sekalian kita manajemen review. Iya, mangga ditunggu nih insya Allah. Insya Allah kita agendakan sekali sama Dewan Pengawas Syariah menjelang Ramadan ya. Mudah-mudahan nggak terlalu mepet Ramadan. Insya Allah. Kita kangen ke Bandung. Maaf, Ya, ya. Terus izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup Zoom-nya ya. Wabarakatuh. Syukran Ustaz. 5, 4, 3, 2.